teman podcast, hari ini kita sedang berada di gedung paripurna di DPRD Kota Madiun. Bisa diperkenalkan dulu dari yang paling pojok, Ibu. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Citra Christine, saya dari DPRD di Barigindra. Assalamualaikum, saya Ibu Tuti Endang Sriwahyuni. Saya anggota DPRD Kota Madiun dari Partai Nasdem. Terima kasih. Perkenalkan juga, saya Yuliana dari fraksi Perindo. Ya, Salam kenal. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganendri Gapabila dari fraksi Partai Demokrat. Baik, selanjutnya kita ini ada pertanyaan yang basic banget ya teman-teman ya. Mungkin bisa diceritain bagaimana cerita Ibu dan Bapak kenapa bisa berada di kursi DPRD Kota Madiun ini? Di DPRD ini saya sebagai anggota Dewan dari Gerindra perwakilannya. Tentu ini di periode pertama saya menjabat di DPRD. Tentu asal muasalnya itu memang saya melihatnya memang generasi muda. Tentunya kalau saya kelahiran 2000 itu masuk generasi Z, itu memang belum banyak. Mungkin bisa dibilang juga belum ada di DPRD Kota Madiun itu yang dari generasi muda. Oleh karena itu memang influence-nya, semangatnya itu dari generasi mudanya itu tadi. Ketika dicoba, banyak masyarakat memberikan atensi kepada saya sehingga puji Tuhan diberkati dan dipercaya masyarakat sekarang duduk menjadi perwakilan di DPRD. Baik, selanjutnya. Oke, perlu saya sampaikan di sini bahwa asal muasal saya masuk di dunia politik, terutama di tahun 2009. Jadi di 2009 itu awal mulanya ada pemilu terbuka. Jadi baru di tahun 2009 itu ada pemilu terbuka, dan pada saat itu basic saya memang hanya sebuah ibu rumah tangga. Dan kami juga belum sama sekali mempunyai basic untuk politik. Tetapi karena di era pada saat itu tuh era reformasi, sehingga saya mencoba untuk memberanikan diri menjadi perwakilan perempuan. Karena di era reformasi itu dibutuhkan figur-figur sosok perempuan yang berani untuk maju di kancah politik. Dari situlah saya dipercaya pertama kali menjadi anggota DPRD Kota Madiun dari PAN. Awal saya masuk dari Partai PAN. Dari situ saya dipercaya oleh masyarakat, khususnya di Dapil 4 Kecamatan Mangunarjo, dan saya bisa mewakili dari ibu atau perempuan-perempuan yang ada di Kecamatan Mangunarjo, sehingga saya pertama kali menjadi anggota dewan itu di tahun 2009. Dari situlah politik saya terasah, sehingga hingga saat sekarang ini saya akhirnya nyemplung, kalau sudah basah ya kuyup sekalian, kan seperti itu. Sehingga ya ini dunia saya. Ini apa istilahnya, karir saya yang ada di dunia politik ini yang harus saya tekuni hingga saat sekarang. Jadi ya sudah sekian periode saya masuk di gedung dewan ini, dari berbagai pengalaman yang sudah kami apa istilahnya capai ataupun berbagai pengalaman yang sudah kami lakukan selama ini, ya akhirnya saya menyenangi dunia ini, dunia politik ini sebagai karir politik saya. Dan nanti ke depan ya tentu karena sudah menjadi bagian dari hidup saya politik ini, ya tentu akan berjalan seiring waktu seperti itu. Terima kasih Mbak, mungkin dari teman saya yang lain bisa menambahkan ilmu-ilmu yang mungkin bisa dipakai nanti buat Mbak. Monggo. Terima kasih. Mungkin jawaban kita karena sesama perempuan ya, jadi mungkin tidak jauh jawabannya. Yaitu waktu itu 2009 saya melihat peta politik waktu itu hampir yang duduk di parlemen itu perempuannya hanya satu kalau nggak salah ya. Saya tergerak gini, kenapa ya kok hanya satu, padahal
ada Undang-Undang Nomor 7 kalau nggak salah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang keterwakilan perempuan kan ada 30%. Kesempatan besar untuk perempuan maju kan. Nah, kesempatan itu saya berpikir kenapa tidak? Kenapa saya hanya jadi penonton? Kenapa saya nggak bisa menjadi pelaku, pemain gitu ya? Saya berusaha berusaha untuk belajar dulu tentang kepartean gimana sih. Akhirnya saya tertarik dan akhirnya saya masuk di partai. Kebetulan sekali waktu itu perempuan juga belum banyak saingan, jadi kita itu Dapat 10 kursi. iya kita masuk itu alhamdulillah di Kota Madiun tuh dari 30 dewan itu 10 dewan. Dengan semangat kami kita ternyata lebih dari 30% ya Kak, yaitu Lebih dari 30%. kita menguasai parlemen. Dan itulah kebahagiaan kita ketika sudah duduk sini bisa membantu orang-orang yang di sekeliling kita, apalagi perempuan. Karena apa? Kadang perempuan mau minta tolong Bapak Dewan mungkin ada rasa sungkan gimana. Tapi lah sesama perempuan dari teman ngopi gitu, Mbak tolong Mbak ini Mbak program ini gini-gini. Lebih enak kalau perempuan sama perempuan. Mungkin itu dari saya. Monggo Mas Kenneth dilanjut. Terima kasih teman-teman dari Mesa Magetan ya ini ya. Nah, kalau asal muasalnya simpel sebenarnya. Kalau ini kan ibu-ibu tadi, mbak, ibu-ibu perempuan semua gitu. Kalau ini laki-laki sendiri nggak apa-apa lah. Yang penting saya cuma ingin menyampaikan asal muasal saya dulu itu karena memang satu, saya dulu lulusan sarjana hukum. Jadi hal ini linier dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini. Sebenarnya masyarakat ini sekarang ini saya itu nyalon baru periode ini. Alhamdulillah dipilih menjadi perwakilan dari rakyat. Double sini salah dekat. Nah di situ memang saya meneguhkan diri lebih tepatnya untuk mengabdikan diri saya pada masyarakat karena memang salah satu juga walaupun saya generasi muda basic juga ada dari orang tua itu juga dewan juga sebenarnya jadi lebih kuat gitu jadi gurunya orang tua sendiri dan juga teman-teman yang lebih senior ini terus sambil memanfaatkan apa yang sudah ada ilmunya untuk dipraktekkan di masyarakat. Simpel aja sih sebenarnya. Ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Betul. Mungkin. Berarti ini itu kalau misal mau jadi DPRD atau DPR RI itu awalnya itu kalau nggak dari sarjana hukum juga nggak apa-apa ya ibu-ibu bapak-bapak. Oh nggak apa-apa, bebas saja. Minimal SLTA. Minimal Demokrasi. demokrasi selama dipilih rakyat. Dan Satu sih, seingat saya kalau seingat saya loh, terakhir itu lulusan SMA. ya Persyaratan paling rendah itu SMA. Iya. paling rendah SMA. Harus sarjana apa? Tidak. Doktor, profesor. Ya Dan- karena di dalam sini ini banyak apa istilahnya tidak semuanya harus sarjana juga enggak. Sarjana pun juga bermacam-macam ya, tidak harus satu jurusan kan seperti itu. Jadi intinya juga minimal SMA dan dipilih, dipercaya. Iya, itu yang penting. Dipilih dan dipercaya, itu yang terpenting. Oh ya, perlu saya klarifikasi juga di sini ya. Tadi saya di awal memang dari PAN, karena ini nanti podcast kalau tayang kan perlu harus saya komunikasikan. Dengan seiringnya waktu dari PAN, saya akhirnya istilahnya nyalon kembali yang 2 periode ini dari 2019 sampai 2024 sekarang ini, saya sekarang di Nasdem. Jadi awal saya jadi dewan itu dari Partai PAN di 2009 itu di PAN. Untuk 2019 terus lagi pertarungan lagi di 2024 itu saya di Nasdem. Sama juga. Jadi saya 2029 itu dari Partai Demokrat sampai 2 periode kan. Kemudian saya maju dari Partai Perindo. Alhamdulillah saya masih dipercaya oleh masyarakat 2 periode juga. Jadi yang penting bagaimana kita ketika duduk, bagaimana telinga kita peka terhadap masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan? Ya itu yang kita kawal. Kebahagiaan loh Mbak ketika kita ngawal ternyata Berhasil. bisa
tereksekusi, itu kepuasan tersendiri bagi kita sebagai anggota DPRD. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya seberapa penting partai politik dalam sistem hukum tata negara? Hukum tata negara ya. Ini sharing ya kita ya. Ya. Kalau jenengan tahu hukum tata negara itu apa sih sebenarnya? Mengatur. Ben belajar. Apa namanya? Kita mengerti negara dalam keadaan diam. Jadi misal kalau Han itu dia lebih ke dalam keadaan bergerak. Jadi seperti kewenangannya, seperti contohnya ada surat tugas, terus SK, mengeluarkan surat tugas atau mengeluarkan SK, perizinan dan lain-lain. Kalau HTN itu lebih ke diam, organisasi lembaga dalam negara. Simpelnya gini. Kalau saya memahami ya, seberapa penting sih partai politik ini di hukum tata negara? Satu sebenarnya, partai politik ini sebagai salah satu wadah untuk masyarakat bukan agar sih, ditujukan pada masyarakat untuk menyatukan suara apabila memang menjadi penyambung lidah masyarakat itu sendiri. Jadi demokrasi lah. Jadi gini, demokrasi suatu negara, menurutku ya, karena aku belajar hukum dulu, demokrasi suatu negara itu bisa dikatakan berhasil. Salah satunya adalah parameternya adalah partai politik itu bisa besar di sana. Partai politik itu transparan di sana. Semuanya jelas di sana. Contohnya Amerika cuma punya 2 partai tapi besar di sana. Jadi gitu, partai politik itu sangat penting sebagai apa sih Bu namanya Bu ya? Demokrasi. Ya demokrasi sebagai penyambung lidah masyarakat gitu yang diwakili. Karena mereka semua ini beda-beda loh masyarakatnya gitu loh. Kita ini ideologinya partai ini beda-beda loh. Ada yang ideologinya benar-benar nasionalis, ada yang di tengah-tengah nasionalis, ada yang nasionalis religius, ada yang religius, kan banyak banget. Dari perwakilan masyarakat itu semuanya itu baru gitu loh. Dari wakil-wakilnya ini mewakili. Simpelnya kayak gitu sih kalau saya sendiri. Coba kalau dari teman-teman yang lain monggo. Kalau saya sih, menurut saya sangat penting juga, karena partai politik itu rata-rata sama ya jawabannya, karena memang itu tugas kami ya. Jadi menurut saya itu sangat penting karena partai politik itu sebagai jembatan. Nah itu loh. Jembatan antara masyarakat ke atasnya. Jadi kalau nggak lewat dewan, lewat siapa lagi? Jadi memang itu jembatan antara masyarakat ke pemerintah ya ibaratnya. Lebih. Monggo Bu Tuti. Ya kalau saya, cara pandang saya begitu, apa yang ditanyakan Mbaknya itu terkait partai politik itu sangat sangat dibutuhkan di sebuah negara ya, karena ya apapun namanya partai politik ini kan menjadi penyeimbang di pemerintahan, penyeimbang, karena dengan adanya partai politik ini otomatis kan ada parlemen, ya kan? Parlemen itu dibutuhkan di suatu negara, kayak seperti negara Indonesia. Kalau ini karena negara kita kan bentuknya demokrasi ya. Bentuknya negara Indonesia kan demokrasi ya. Nah, itu kan butuh penyeimbang dan ada istilahnya kontrol. Jadi dengan adanya partai politik ini, dengan bentuknya pemerintahan Indonesia ini pemerintahan yang demokrasi, tentu kan ada parlemen yang ada di dalamnya. Nah, dengan adanya parlemen di dalamnya ini otomatis menjadi penyeimbang negara, dan ada parlemen di dalamnya ini kan mewakili dari beberapa partai, kan begitu. Jadi ada yang penyeimbang, ada yang sebagai kontrol. Jadi pemerintah itu ada yang mengontrol, tidak serta-merta berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Tidak bisa serta-merta berdiri sendiri, kan di situ ada parlemen. Nah, parlemen itu dari unsurnya tuh dari berbagai partai. Nah, berbagai partai, sehingga ada penyeimbang, ada fungsi kontrol. Disitulah pentingnya
peran politik yang ada di pemerintahan. Jadi menurut Bapak sama Ibu, kalau dilihat dari sudut pandang hukum, sudut pandang hukum tata negara, posisi partai itu diatur langsung dalam konstitusi atau tidak? Oh iya, Ini dalam berpartai itu memang ada undang-undangnya. Nanti Oke. lebih lanjutnya undang-undangnya bisa Browsing. di browsing. Kalau nggak ada undang-undangan nanti mungkin. nggak mungkin, ya kita Nggak mungkin jalur ada. mana kan gitu Nah, ya. nggak Padahal mungkin ada partai itu partai ada juga di bawahnya negara. Nah, Negara itu adalah konstitusi itu sendiri. Makanya ketika kita di sini ya di DPRD Kota Madiun di tingkat daerah, kita sebagai anggota DPRD tentu ada koridor-koridor yang memang kita harus jalani, harus kita patuhi. Misal kita sebagai anggota DPRD ini kita punya namanya peraturan DPRD itu yang membatasi kita, selain yang mengatur kita harus tunduk pada konstitusinya. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila juga di atasnya. Tentu kita dalam menjalankan tugas, meskipun kita istilahnya mungkin ke masyarakat kita fleksibel, tentu kita dalam menjalankan di pemerintahan juga kita termasuk ada di dalamnya. Tentu kita harus harus menyeimbangkan dengan yang ada peraturan-peraturan itu. Kita menjalankan ke masyarakat, tanggung jawabnya kita itu juga harus klik tentunya. Ada dalam berpartai juga ya, kita punya aturan ABCD. Mungkin di pusat juga ada aturan tersendiri, di daerah ada turunannya. Tentu kita nggak boleh melawan dari konstitusi itu sendiri, karena kita bagian dari Indonesia itu tadi. Meskipun di Indonesia ini sekarang banyak partai, kalau dulu masih reformasi di zaman awalnya itu masih ada 3 partai. Sekarang kita sudah banyak. Kalau sudah nyoblos kan ya, sudah punya hak pemilu kan, sudah hak pilihnya itu. Kalau di lembar kita di daerah itu kan banyak, ya kan? Satu partai itu bisa berapa orang yang mengajukan diri, ya kan? Pengen menjadi perwakilan masyarakat. Masyarakat punya banyak pilihan di situ. Nah, ketika kita mencalonkan itu juga, itu ada aturannya juga. Kita harus memenuhi, tidak boleh punya istilahnya dulu kalau punya riwayat kejahatan terus segala macam kan dibuktikan sama SKCK, ya kan? Itu ada aturan di dalam undang-undangnya. Pendidikan terakhir Jadi ketika sebelum menjabat sampai menjabat pun kita ada undang-undang. Kita harus juga ikut di situ. Kita harus menyesuaikan, harus sesuai aturannya. Kalau enggak, bubrah nanti negara. Ya. Kita di daerah juga harus satu nafas sama yang di provinsi. Justru kita Itu juga menjadi gitu. contoh. Itu kurang lebihnya begitu. Harus linear. ADRT. Ya, ADART-nya partai masing-masing kan seperti itu. Harus linear mulai dari DPRD kota kabupaten, provinsi dan DPR RI. Kalau dalam satu partai itu harus betul-betul linear. Ini kan beda-beda partai semua. Iya. Belum tentu sama linear semua. Beneran nih berempat ini beda partai. Tapi secara kedewanan, secara tunduk hukum konstitusinya kita tunduk semua. Satu kepartaiannya beda semua. Makanya perlu diatur di konstitusinya di Indonesia, yaitu kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, itu dasar yang paling selalu akan dipakai. Nggak mungkin nggak, aturan apapun. Jadi menurut Bapak dan Ibu, tantangan apa yang paling terbesar di partai politik saat ini dalam menjalankan perannya sesuai prinsip negara hukum? Yang lebih sinar. Tantangan. Tantangan. Saya kira tantangannya ya selama kita itu istilahnya tunduk pada sebuah aturan ya kan begitu. Saya kira ya namanya hidup dan kehidupan pasti ada. Tapi bagaimana menyikapi dari kitanya sendiri itu menyikapi sebuah permasalahan itu dengan seperti apa kan begitu. Ini kan konsepnya kan dalam artian untuk kemajuan kan seperti itu. Jadi saya kira kalau tantangan tentu ada, tetapi bagaimana kita itu bisa melewati tantangan itu dengan baik kan begitu. Namanya kita anggota dewan pasti banyak tantangan, tapi bagaimana kita bisa survive untuk melewati tantangan-tantangan itu kan begitu ya.
Nih, Juliana mungkin. Ya. Mungkin tantangan terberat bagi kita sebagai anggota dewan, apalagi incumbent ya, itu adalah menjaga kepercayaan publik. Bagaimana kita harus bersikap, bertindak, bagaimana kita harus apa ya, istilahnya kalau Jawa itu attitude kita harus menjadi contoh untuk masyarakat. Terus habis itu kita juga harus bagaimana ya, perjuangan permintaan dari masyarakat itu kita perjuangkan sampai goal artinya. Ingat, jangan hanya elit saja yang diperjuangkan. Justru yang masyarakat bawah itu yang harus diperjuangkan. Karena masyarakat bawah itu lebih lebih membutuhkan gitu apa yang program-programnya itu. Mungkin itu hanya itu menjaga kepercayaan publik itu bagaimana kita menjaga. Citra. Udah. Ya. Udah kalau aku pribadi udah menjawab semuanya. Baik, teman-teman pendengar podcast ini, kita juga sekarang tahu ya pendapat-pendapat dari ibu bapak dari anggota DPRD Kota Madiun ini. Semoga ilmu dari bapak ibu bisa kita cerna dengan baik, dan semoga tidak ada yang terkena hoax dari sosial media, karena sosial media sekarang kan juga ngeri juga ya, karena sosial media sekarang itu belum tentu bisa dipercaya juga. Jadi di sini intinya anggota DPRD Kota Madiun sebisa mungkin tetap mempertahankan kepercayaan rakyat untuk tetap percaya dengan DPRD Kota Madiun. Baik, cukup di sini podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Sore. Sore.